Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, khusus di video kali ini saya mau memperkenalkan salah satu produk terbaru di Jeep JL. Wah, ini khususnya di bagian suspensi nih. Buat kalian yang suka dengan kenyamanan pada saat berkendara, terus kestabilan pada saat berkendara, nih kalian harus ikutin ya video ini sampai habis. Jadi di video kali ini kita ada sebuah Jeep Wrangler JL ini register 2022. Jadi mobil ini benar-benar baru keluar dari showroom. Ini yang punya dari luar kota, dari Pulau Jawa juga, tapi luar kota, bukan sekitaran Jabodetabek. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sebuah Jeep JL terbaru ini, di bagian suspensinya. Karena suspensinya ini sekarang menggunakan benar-benar premium shocks. Untuk premium shocks sekarang di Jeep itu sekarang udah ada pilihan lain lagi selain King. Nah, di Jeep JL ini sekarang menggunakan premium shock dari brand Öhlins. Nah, keren banget kan? Jadi buat kalian yang, apalagi yang udah pernah menggunakan Öhlins di motornya, entah di Moge, Motorsport, ataupun di mobilnya. Nah, sekarang Öhlins sudah mengeluarkan produk khusus untuk Jeep. Mungkin sebelumnya ada yang menggunakan Öhlins di Jeep, tapi bisa dipastikan itu belum yang PNP, plug and play. Sekarang Öhlins sudah mengeluarkan produk untuk Jeep Wrangler JK, Jeep Wrangler JL, dan Gladiator itu sudah PNP, sudah plug and play. Itu dengan model two way. Jadi sama tuh dari JK, JL, JT, dia menggunakan yang sistem two way. Nanti akan kita bahas secara detail dan lengkap di bagian suspensinya. Biar tidak ada yang kurang, tetap eksterior kita review juga ya. Nah, kita mulai dulu dari bagian bumpernya. Di bagian depan, ini bumpernya menggunakan bumper model Mopar Offroad yang banyak sudah baja. Oh, ini benar-benar bumper, salah satu bumper favorit di Jeep JL ya. Karena bisa dilihat tampilannya keren banget, mirip dengan bumper standar, tapi bahannya jauh lebih kuat karena bahannya baja. Di sini ada opsional bull bar yang bisa dipakai atau dilepas, tergantung selera. Terus di sini juga sudah kompatibel pada saat kalian ingin menggunakan winch. Di sini menggunakan winch dari VR Evo 8 dari brand Warren yang synthetic rope. Nah, terus lengkap ya sampai ke bagian bawah sini. Skid plate-nya juga sudah berbahan baja. Kalian bisa lihat nih tampilannya. Jadi dengan mengganti bumper begini aja tampilan Jeep Wrangler JL kalian udah berubah total, udah keren banget tuh. Karena di register yang terbaru, jadi sudah mempunyai kamera bagian depan, tidak kita gunakan hood lock di Jeep JL ini. Terus nah, ini juga salah satu part aksesoris yang benar-benar menambah kesan keren, gagah, gahar di sebuah Jeep. Ini biasanya langganan banget nih di aksesoris di modifikasi Jeep, entah itu JK, JL atau JT pada pasang. Jadi di atas menggunakan light bar 50 inci dari original Rigid yang SR series Midnight Edition. Ada Midnight Editionnya karena lensanya ini smoke, jadi gelap. Matching dengan bagian bawah ini D series yang Midnight Edition. Ini tipe lampunya adalah combo. Jadi di bagian samping sininya, kiri dan kanan itu float, di bagian tengahnya itu cahayanya spot. Jadi untuk masalah penerangan, keterangannya itu juga dijamin udah terang banget pada saat lampu ini dinyalakan. Apalagi ditambahkan dengan lampu bagian pilar kiri dan kanannya dinyalakan semua, dijamin terang banget. Terus udah ditambahkan bracketnya juga, ini udah kompatibel mulai dari light bar 50 incinya sampai ke pilar A kiri dan kanannya. Antenanya mungil ya, antenanya menggunakan antena off-road ukuran 9 inch. Tuh, mobil ini juga sudah di lift setinggi 2,5 inci menggunakan lift kit dari Terraflex. Untuk memudahkan akses naik dan turun ke mobil Jeep JL yang sudah di lift kit, tidak lupa sudah dipasang juga side step elektrik dari e-board T-Max. Wih, halus banget suaranya.
Tidak banyak yang diganti atau dirubah atau dimodifikasi di Jeep JL ini karena benar-benar fokus di bagian suspensi karena mengutamakan kestabilan, kenyamanan, tidak ada body roll pada saat menikung dengan kecepatan tinggi. Makanya nanti kalian harus ikutin terus video ini sampai habis. Nanti kita akan bahas di bagian suspensinya, shocknya menggunakan all-in. Kita intip dulu di bagian belakang. Lanjut di bagian belakang, karena ban serepnya udah seragam sama dengan ban 4 roda yang ada, jadi menggunakan pelek ring 17 dengan ban 37, jadi butuh penopang yang lebih kuat. Tire carrier juga sudah di-upgrade ini. Ini bisa di-upsize sampai ukuran, sebenarnya sampai ukuran ban 40 pun masih kuat, tapi kita masih rekomendasi di ban 37 ya. Hanya berubah posisi brake light atau lampu kobranya, pindah ke depan. Yang tadinya di atas ban serep di sini pindah ke depan, terus ditambahkan ada dudukan plat nomor di bagian sini. Terus bumper belakang pasangan dengan bumper depan model Mopar Off-Road, ditambahkan exhaust dari Borla tuh untuk menambah adrenalin Anda pada saat berkendara, ngebejegas. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh nih. Jadi menggunakan exhaust dari Borla Attack Dual Exit Black Ceramic. Nah, ini di ujungnya warna hitam, ini Black Ceramic, keluarnya 2. Di bagian belakang hanya itu. Nah, tidak ada lagi penambahan apa-apa di bagian belakang. Yuk sekarang kita langsung masuk ke segmen yang paling utama di bagian suspensinya. Sebelum kita masuk ke bagian suspensi, saya mau spill sedikit di bagian interior ya. Biarpun nggak banyak yang dirubah atau ditambahkan di bagian interior, biar makin lengkap review mobil ini, jadi saya spill dulu sedikit. Jadi di bagian interior itu ada penambahan karpet, floor mat dari original Mopar, dan door seal guard yang berbahan stainless dari original Mopar. Tuh di bagian interiornya. Yuk sekarang kita masuk, mulai dari bagian kakinya dulu nih. Peleknya di mobil JL ini menggunakan pelek dari Black Rhino Prim dengan ukuran 17 inci, lebar 8,5, tapi kok bisa keluar banget karena ET atau offsetnya ini adalah minus 38. Jadi dari pelek Black Rhino ini ET-nya itu minus 38. Hasilnya seperti inilah. Over fendernya itu hampir sekitar berapa senti, 15 cm mungkin ada ya, mungkin sekitar 10 cm, 10-15 cm. Jadi kalian yang suka dengan tipikal roda yang keluar fender, nah carilah offset pelek yang minusnya itu di atas 20. Hasilnya seperti ini, kelihatan jauh lebih gagah, lebih gahar. Dengan menggunakan pelek yang ukuran ET minusnya besar, ya kalian harus mengesampingkan masalah kebersihan mobil pada saat digunakan, karena bakal nyiprat kemana-mana itunya. Itu lumpur, kalau misalkan ngelewatin becek, pasti nyiprat deh kemana-mana. Dikombinasikan ya, bannya dikombinasikan dengan ban BFG yang all trend ukuran 37 12,5 ring 17. Kalau kalian lihat ada yang beda dari sebelum-sebelumnya, kok tulisannya hitam bukan putih. Nah, mungkin yang punya mobil ini tidak jumawa, tidak mau flexing dia. Jadi dibalik ini. Untuk ban BFG ya, khususnya ban BFG ini bebas, no rotation. Jadi tidak ada rotasi khusus di ban BFG ini. Kalian bebas menggunakannya dibolak-balik itu bisa. Ada beberapa ban seperti trepador itu tidak bisa dibikin seperti ini, dibolak-balik, karena dia harus mengikuti rotasinya. Di BFG ini bisa dibolak-balik. Jadi bagian tulisan BF Goodrich yang putihnya ada di bagian dalam. Nah, makanya di bagian sini full black semua, hitam gitu. Oke, seperti yang tadi saya sudah spill di awal, saya sudah info di awal, lift kit di Jeep JL Rubicon 2022 ini menggunakan lift kit dari Terraflex ukuran 2,5 inci. Dari paketan lift kit Terraflex itu sudah mendapatkan yang pertama itu ada link sway bar yang sudah kompatibel, yang sudah menyesuaikan dengan tinggi mobil itu sendiri. Terus ada tambahan lower arm front, jadi bagian arm depan bawahnya itu sudah mendapatkan dalam paketan lift kit supaya menyesuaikan sumbu gardan yang sedikit agak berubah simetrisnya, didorong kembali oleh arm yang lebih panjang. Terus ada bracket selang rem juga. Ada penambahan juga dari paketan lift kit, track bar bagian depannya sudah menggunakan track bar yang sudah heavy duty dan adjustable dari Terraflex, dan penambahan steering stabilizer untuk menopang beban roda yang di upsize lebih besar menjadi 37 ya, menggunakan steering stabilizer dari Voc ATS.
Jadi dijamin dengan ditinggikannya Jeep JL ini, masalah kestabilan dan kenyamanan di mobil ini akan tetap terjaga. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu worry pada saat mobilnya ditinggikan, itu akan tetap stabil dan nyaman. Nah, shocknya ini nih yang benar-benar luar biasa. Shocknya menggunakan Ohlin. Ohlin ini adalah salah satu merek shock keluaran dari Swedia. Ini berasal dari Swedia. Ini sebenarnya udah lama malah melintang di dunia otomotif. Mungkin di Indonesia lebih banyak orang kenal dan lebih familiar itu di otomotif motor ya. Kalau motor mungkin udah benar-benar familiar dengan shock Ohlin. Ini adalah salah satu premium shock yang ada di Indonesia. Jadi kalau orang udah pakai Ohlin tuh, aduh, udah kayaknya bener-bener pakai shock yang high end, udah nggak ada lagi tuh di atasnya tuh, udah bener-bener the best shock di Indonesia. Sebenarnya bukan cuma sekarang sih, udah lama Ohlin itu udah merambah ke otomotif, cuma mungkin baru dilirik sekarang, khususnya di Jeep ya. Untuk Jeep itu Ohlin itu mungkin baru 1-2 tahun terakhir dia masuk ke dunia Jeep yang benar-benar plug and play shocknya ya. Sebelumnya sih udah pernah, mungkin sudah pernah ada yang memakai shock Ohlin di Jeepnya. Tapi itu masih yang universal, belum plug and play. Sekarang Ohlin sudah memproduksi shock khusus untuk Jeep. Itu start dari Jeep JK, Jeep JL, dan Gladiator. Itu sudah tersedia semua di Planet Jeep ya. Pemasangannya semuanya plug and play. Bicara masalah kualitas premium shock Ohlin ini, ini benar-benar sudah tidak perlu diragukan lagi. Untuk lengkapnya nanti kalian bisa lihat ya footage kita, beauty shoot kita pada saat kita test drive. First impression kita menggunakan shock Ohlin ini. Di Planet Jeep baru pertama kita instalasi, kita aplikasikan di sebuah Jeep JL. Ini baru pertama, ini makanya saya bilang first impression, ini benar-benar kesan pertama kita merasakan bagaimana sih sensasi sebuah Jeep JL menggunakan shock Ohlin. Nah, hasilnya yang kita dapatkan, karakter dari shock Ohlin ini pada saat kita test drive di tol atau on road, mulai dari kecepatan 80 sampai dengan 160 itu benar-benar stabil. Jadi karakter dari shock Ohlin ini sendiri adalah lebih menjaga kenyamanan dan kestabilan. Smooth, nah itu karakter dari shocknya itu benar-benar smooth pada saat mengompres. Shocknya mengompres pada saat tertekan atau terkompres, itu benar-benar dia smooth banget. Dan pada saat rebound dia berbalik, itu namanya rebound, dan itu juga smooth, pelan. Nah, jadi benar-benar dia menjaga kestabilan, kenyamanan, dan body roll mobil itu sendiri. Itu kita sempat test drive juga di kecepatan 120. Nah, 120 tanda kutip, maksudnya tanda kutip ini bukan untuk dicontoh ya. Kita melakukan ini karena untuk pengetesan kualitas dari shock Ohlin itu sendiri, bagaimana first impressionnya pada saat ini shock digunakan di kecepatan tinggi di on road gitu ya. Jadi pada saat rebound itu juga terasa smooth banget, body rollnya benar-benar terjaga. Pada saat menikung di belokan yang lumayan agak nggak sampai banget sih, tapi emang lumayan agak gitu, itu body roll mobil juga benar-benar sangat terjaga. Selain dari itu juga bahan atau material shock ini juga bisa dibilang benar-benar premium ya, premium quality, karena dia bahannya full aluminium. Dengan bahan full aluminium ini jadi dia bisa meredam atau mempunyai cooling system di shock itu, bisa meredam supaya shock ini sendiri tidak gampang panas. Itu di dalam shock itu sendiri juga sudah mempunyai sistem damper. Kalau kalian agak bingung dengan sistem damper, itu sama seperti di bagian per, di dalam pernya itu ada bump stop, itu untuk menahan travel minimum pada saat shock ini terkompres, tertekan sampai habis, dia tidak benar-benar sampai mentok. Untuk menjaga performa dari shock itu agar tetap baik, jadi pada saat shock ini terkompres sampai habis, dia ada batas limitnya, ditahan oleh damper itu sendiri. Itu jadi mulai dari isi perutnya itu dalaman shock sampai ke material luarnya, durabilitas shocknya juga ini benar-benar udah benar-benar premium quality. Jadi ini shock Ohlin adalah shock yang dengan sistem two-way. Dia ada reservoirnya di sebelah sana. Di reservoir itu ada setelan untuk meng-adjust atau men-setting, men-set up
kompresinya. Jadi Ada 25 setelan kompresi, di tabung reservoirnya. Dan juga mempunyai 50 setelan rebound. di mana setelan ribonnya? Posisi setelan ribonnya ada di bawah sini nih, di bawah dudukan asoknya di bawah sini. Nanti akan dikasih lihat ya, lebih jelas ya. Mempunyai 20 setelan juga untuk ribonnya. Jadi best setup yang kita temukan pada saat kita test drive, settingan terbaik kita itu adalah di kompresinya 8 dan ribonnya 10. Itu kalau kalian suka dengan pemakaian on-road atau daily on-road ya, pemakaian harian lebih banyak di on-road atau aspal. Tapi nggak perlu khawatir, buat kalian yang suka off-road, nah tinggal di setup ulang aja, nanti kebutuhannya seberapa di kompresi dan ribonnya. Kalau masih kurang juga, tinggal kalian request aja. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan dari shock all-in ini ya. Jadi, pada saat kalian sudah menggunakan atau mencoba semua setup dari ribbon dan kompresinya yang 0 sampai 10 ternyata masih kurang, kalian nggak perlu worry, nggak perlu khawatir, kalian tinggal request saja, itu bisa kita sesuaikan, bisa kita adjust lagi dengan kebutuhan kalian. Jadi beberapa ada kebutuhan khusus di mobilnya itu bisa kita terima, misalkan untuk penggunaan extreme off-road ataukah Dakar, rally Dakar, speed off-road dengan setupnya tidak ada yang ketemu di best setupnya shock ini sendiri, nah itu bisa di request. Nah, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu worry, kalian bisa request setupnya kalau tidak ada yang pas di base setupnya all-in itu sendiri. Terus dari shock ini juga sudah mendapatkan warranty selama 3 tahun. Jadi kalaupun ada reject produk di luar human error, itu akan di recall shocknya. Jadi akan diganti baru lagi. Tuh. Apalagi yang kalian ragukan untuk membeli shock all-in ini. Jadi dengan harga yang relatif, bisa dibilang relatif lebih mahal dari harga shock lain, tapi kalian akan mendapatkan kepuasan, kenyamanan, after sales yang dijamin. Bisa dibilang dengan sekali beli, kalian nggak perlu ganti-ganti shock lagi. Bisa dibilang, yes, mungkin selama kalian menggunakan Jeep, nggak perlu ganti-ganti shock lagi. Tinggal kalian maintain saja shocknya dengan baik. Jadi buat kalian yang punya Jeep JK, JL, Gladiator, kalian sekarang sudah mempunyai pilihan lain. Mungkin selama ini yang banyak beredar di kalangan Jeep Indonesia adalah Shock King. Sekarang sudah mempunyai pilihan lagi, yang lain adalah shock all-in. Nah, tinggal kalian tentukan aja kalian lebih suka yang mana. Kalian lebih menjadi tim yang mana? Tim gold apakah tim biru? Semuanya menjadi rekomendasi, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke? Sekarang kita mau first impression, merasakan langsung gimana shock all-in ini pada saat kita kendarai di on-road, di jalan aspal. Kesan pertama sih lebih enak daripada standarnya. Itu dulu yang perlu kalian catat. Di depan ini ada speed bump, lumayan rapat. Saya tarik di 40 kpj. Nggak berasa bro. Jadi yang suka, mungkin karakternya lebih cocok ke yang suka kestabilan dengan kecepatan. Sebenarnya saya takut ya ngomong seperti ini ya, takut jadi seperti mengajarkan gitu ya, karena nggak boleh sebenarnya ngebut-ngebut di jalan raya. Cuma kalau misalkan emang kebutuhannya memang lagi buru-buru, wah ini mobil sangat-sangat cocok ya. Biarpun sudah menggunakan ban besar, sudah di lift kit 2,5 inci, sudah tinggi, tapi kalian ajak kencang, tetap akselerasinya itu enak banget. Kita coba bijak lagi. Sekarang saya di 50. Nyaman banget nih. Jadi smooth, empuk, nyaman, stabil. Habis gajulkan, mobil langsung diem. Jadi kalau misalkan kalian amit-amit ya pada saat kecepatan tinggi ketemu entah itu polisi tidur, speed bump yang agak besar ataupun lubang, mungkin penumpang di bagian belakang nggak akan kaget.
karena peredaman stoknya itu benar-benar optimal sekali. Emang harga ini nggak bohong ya. Jadi yang saya rasakan first impression di Sokolin ini ya, memang belum jauh kita merasakan dan belum terlalu lama. Tapi yang pasti stok ini benar-benar nyaman, daya redamnya sangat-sangat baik. Pada saat kita melewati posisi tidur ataupun lubang itu juga benar-benar kenyamanannya masih benar-benar terjaga. Karakter shocknya itu smooth, jadi sangat cocok kalau mobil jeepnya lebih banyak digunakan untuk daily. Kalaupun mobil jeepnya dipakai untuk off-road, tinggal kalian setup aja di kompresi dan ribbonnya, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nyaman sekali, itu yang bisa saya katakan. Nyaman, dan nyaman. Dan pada saat menikung juga, kalaupun kita hajar di kecepatan tinggi, aduh maaf ya bahasanya agak premanisme ya, hajar, itu juga body rollnya benar-benar terjaga. Jadi nggak benar-benar lari gitu mobil, nggak, body rollnya benar-benar masih stabil banget. Di depan posisi tidur kita cobain, kok nggak berasa ya tadi posisi tidur. Kok nggak terasa ya? Padahal lumayan tinggi tuh posisi tidur. JL owner, yuk buruan di order. Tidak bakal menyesal, dijamin. Dengan menggunakan Sokolin ini, kalian akan mendapatkan kenyamanan lebih dari shock standar ya. Jadi yang tadi saya sempat infokan, base setup yang kita gunakan di kompresinya itu kita setup di 8, di level 8. Ribbonnya kita setup di level 10. Dengan base setup ini kita rasakan itu tingkat kekerasannya pas banget, terus kompresinya pas banget, terus ribbonnya juga pas banget pada saat melewati posisi tidur, jalan yang agak bergelombang, yang kurang rata, itu kita rasakan benar-benar udah pas. Tapi kembali lagi ke drivernya ya, karena tipikal orang menyetir kan pasti beda-beda ya. Tinggal dikembalikan lagi ke drivernya masing-masing, tinggal disesuaikan aja, karena ini gampang banget setupnya. Untuk kompresinya nanti itu tinggal diputar aja. Ada 25 settingan untuk kompresi dan 50 settingan untuk ribbon. Nih kalian lihat di sini ya, tuh di bawah dudukan as shocknya yang di bawah. Untuk kompresinya ada di tabung reservoir kompresinya. Di situ tinggal kalian putar aja. Rekomendasi dari Planet Jeep, base setupnya kalau untuk penggunaan daily atau on road itu kompresi di 8, ribbon di 10. Sedikit perlu saya tambahkan, jadi pada saat kita lakukan test drive mobil Jeep JL ini menggunakan shock all-in yang benar-benar enak, kita sekarang dengan kapasitas 4 orang ya. Jadi base setup yang tadi saya infokan, kompresinya 8, ribbonnya di level 10, itu rekomendasi untuk kapasitas penumpang 2-4 orang. Pada saat mobil ini penumpangnya lebih, kalian bisa setup ulang lagi dengan rekomendasi dari Planet Jeep, itu tinggal ditambahkan aja level kompresinya sekarang 8 menjadi 12. Nah, itu akan lebih menyesuaikan lagi pada saat beban mobil ditambah. Misalkan 5 atau 6 orang, atau tambahkan kulkas di belakang, mungkin kalian bawa mesin cuci di belakang. Nah, setupnya untuk kompresi aja, ribbon nggak usah, kompresi aja tinggal ditambahin aja, putar aja, tinggal kalian lihat aja nanti dari 8 tinggal tambahin 4 atau 5 putaran. Oke, jadi itu tadi first impression kita dengan shock all-in yang benar-benar kita baru pertama merasakan shock all-in dipasang di sebuah Jeep JL.
dan review modifikasi Jeep JL terbaru register 2022. Jadi gimana nih menurut kalian? Apa kalian tertarik menggunakan premium shock dari All-in? Nah, kalian nggak perlu ragu, hubungi langsung ya marketingnya Planet Jeep. Bisa follow Instagramnya Planet Jeep di planet.jeep. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Thank you.